Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Rumah Tajwid Aceh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum mad silah. Silah artinya adalah hubungan, dan menurut istilah ialah mad tambahan daripada mad asli yang disebabkan oleh hadamir, yaitu kata ganti benda atau orang ketiga tunggal. Hazamir disebut juga hakinayah, yaitu ha tambahan yang menunjukkan mufrad muzakkar ghaib atau orang ketiga tunggal. Kemudian mad silah terbagi kepada dua, ada silah kasirah dan ada silah tawilah. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu mad silah kasirah. Mad artinya panjang, silah artinya terhubung, dan kasirah artinya pendek, yaitu dia cuma dibaca panjang 2 harokat. Makna pendek di sini bukan pendek tidak dibaca panjang, tetapi yang dimaksud dengan pendek di sini adalah dia cuma dibaca 2 harokat. Karena nanti mad silah tawilah dibacanya lebih daripada 2 harokat. Namun ada 3 syarat terjadi mad silah kasirah. Syarat yang pertama yaitu sebelum hadamir ada huruf yang berharakat, bukan huruf yang bersukun. Contoh huruf yang bersukun misalnya pada kalimat banihi, banihi. Di belakang huruf hadamir ini ada huruf ya yang berharakat sukun, maka tidak cukup syarat untuk menjadi mad silah kasirah. Ataupun contoh satu lagi di kalimat minhu, minhu. Di belakang huruf hadamir ada huruf nun yang bersukun. Contoh satu lagi, ilaihi, ilaihi. Juga di belakang huruf hazamir ini ada huruf ya yang bersukun. Maka ini tidak cukup syarat menjadi mad silah. Kemudian syarat yang kedua yaitu hazamir tidak bersambung dengan lafaz berikutnya. Maknanya tidak diidghamkan. Contohnya misalnya pada kalimat lahul mulku, yaitu hadamir sudah diidharkan kepada huruf lam, yaitu sudah bersambung dengan huruf lam, lahul mulk. Maka ini tidak cukup syarat untuk menjadi mad silah. Ataupun contoh yang lain satu lagi misalnya rabbihil a'la, rabbihil a'la. Nah, ini juga tidak bisa menjadi syarat mad silah kasirah karena syarat yang kedua ini yaitu hazamir tidak bersambung dengan lafaz berikutnya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu hadamir tidak bertemu dengan hamzah. Maka jika bertemu dengan hamzah, hukumnya bukan lagi mad silah kasirah, melainkan mad silah tawilah, karena syarat menjadi mad silah tawilah yaitu berjumpa dengan alif. InsyaAllah yang akan kita bahas sebentar lagi yaitu pada pembahasan mad silah tawilah. Cara membaca mad silah kasirah ialah dengan dipanjangkan 2 harokat. Contohnya li rabbihi lakanud. Hazamirnya ini dipanjangkan 2 harokat. Ataupun contoh yang lain, wala ya'uduhu hif'alluhuma, wala ya'uduhu hif'alluhuma. Hazamirnya ini dipanjangkan 2 harokat. Ini disebut dengan mad silah kasirah. Yang kedua yaitu mad silah tawilah. Mad artinya panjang, silah artinya terhubung, dan tawilah artinya adalah panjang. Namun menurut istilah ialah apabila setelah hadamir terdapat hamzah qata'. Mad silah tawilah mensyaratkan bertemu dengan hamzah setelah hadamir. Seperti yang kita bahas barusan yaitu pada syarat yang ketiga pada pembahasan hukum mad silah kasirah yaitu tidak berjumpa dengan hamzah. Jadi jika berjumpa dengan hamzah maka hukumnya adalah mad silah tawilah. Seperti yang kita bahas sekarang yaitu mad silah tawilah mensyaratkan bertemu dengan huruf hamzah setelah hadamir. Jika tidak ada hamzah maka hukumnya tetaplah mad silah kasirah. Jadi cara membaca mad silah tawilah yaitu dipanjangkan 5 harokat. Contohnya wathaqahu ahad.
Kita ulangi sekali lagi. Wathaqahu ahad. Ini dipanjangkan 5 harokat. Jadi hazamir ini wathaqahu ahad, hazamirnya di belakangnya huruf hidup, dan setelah hazamir tidak berhubung kepada kalimat selanjutnya, dan setelah hazamir ini berjumpa dengan hamzah, maka ini menjadi syarat untuk mad silah tawilah, dipanjangkan 5 harokat. Wathaqahu ahad. Ataupun contoh yang lain, min dunihi awliya, min dunihi awliya. Jadi pada hazamirnya dipanjangkan 5 harokat. Jadi ada sedikit pengecualian dalam surat Al-Furqan ayat 69 pada lafaz fihi, yaitu pada kalimat wa yakhlud fihi muhana. Pada lafaz fihi tersebut tetap dibaca panjang meskipun tidak memenuhi syarat sebagai mad silah qasirah, karena sebelum hadzamir ada huruf yang bersukun. Hadzamir pada lafaz fihi tersebut tetap dibaca panjang, dasarnya adalah karena mengandung faedah mubalaghah. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menyatakan kerasnya siksa Allah bagi orang-orang yang musyrik. Khusus mad ini dinamakan dengan mad mubalaghah. Yang kedua, pada surat Ad-Dummar ayat ke-7 pada lafaz yaradallahu lakum, yaradallahu lakum. Jadi tetap dibaca pendek pada lafaz yaradahu walaupun memenuhi syarat sebagai mad silah qasirah. Maka pada hazamir ini dinamakan dengan hakinayah. Jadi untuk memudahkan kita mengingat ataupun membaca mad silah qasirah ataupun tawilah, yaitu mad silah qasirah tidak berjumpa dengan alif dan tidak ada tanda pedang di atasnya. Mad silah tawilah berjumpa dengan alif dan ada tanda pedang di atasnya. Mad silah qasirah dibaca panjang 2 harokat, sedangkan mad silah tawilah dibaca panjang 5 harokat. Demikian pembahasan tentang mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.